Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo adalah sangat sensitif. Sebab, ungkap Mahfud, selain mengerikan juga ada unsur menjijikkan dalam motif kasus pembunuhan Brigadir J ini. Hal itu dikatakan Mahfud MD saat dalam acara Close the Door di akun YouTube @deddycorbuzier, yang ditayangkan, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Awalnya Mahfud menjelaskan bahwa kasus tuduhan pelecehan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati oleh Brigadir J, sudah selayaknya dihentikan atau di SP3. Sebab kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah menyeret Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka bersama 3 tersangka lain yang semua adalah ajudan dan pembantunya. Ya, harus di SP3, kan yang dituduh melecehkan sudah ditembak mati. Nah, cerita-cerita laporan pemeriksaan itu yang mengerikan begitu. Mengerikan campur menjijikkan juga, makanya saya bilang sensitif. Bagaimana tuduhan terhadap dia, melecehkannya bagaimana, itu kan ada uraiannya. Nah tutup di sini, jangan dijebak lagi, jangan dicecar saya, hahaha, kata Mahfud kepada Deddy Corbuzier. Wah, kalau Mas Deddy tahu yang lebih dalam, gitu ya, tidak terlalu sensitif. Ngeri lagi, makanya saya bicara yang sudah diketahui publik saja. Saya highlight gitu, kata Mahfud. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya sempat menjelaskan maksud bahwa motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo adalah sensitif dan beberapa spekulasi banyak beredar atau didengar masyarakat. Menurut Mahfud, sejauh ini ada 3 spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo. Yakni pelecehan seksual, perselingkuhan segi 4 dan perkosaan, yang mengakibatkan Brigadir J dihabisi Verdi Sambo. Oleh karena itu, kata Mahfud penjelasan soal motif pembunuhan itu hanya berhak disampaikan langsung oleh tim penyidik dari kepolisian. Kalau motif biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri. Jangan tanya ke saya, karena apa? Karena menurut saya, sensitif. Apa sensitifnya? Menyangkut orang dewasa, kata Mahfud dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 malam. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Kan itu untuk orang dewasa. Kedua, katanya perselingkuhan 4 segi. Loh siapa yang bercinta dengan siapa? Lalu, yang ketiga, yang terakhir yang mungkin karena perkosa, usaha perkosa lalu ditembak. Itu kan sensitif, katanya. Jadi yang buka itu jangan saya, polisi saja. Karena itu uraiannya panjang, nanti polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan, oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah, katanya. Mahfud mengakui banyak bocoran soal kemungkinan motif pembunuhan ini. Tapi biar dikonstruksi dulu oleh polisi, katanya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih didalami tim sus dengan melakukan pendalaman dan memeriksa saksi-saksi. Tadi sudah saya jelaskan, bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Karenanya saat ini belum bisa kita simpulkan, kata Listio. Namun yang pasti untuk motif ini yang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan, untuk kesimpulannya tim saat ini masih terus bekerja. Ada beberapa yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting, peristiwa utamanya adalah penembakan, kata Listio. Mahfud MD mengatakan dalam upaya menutupi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Irjen Verdi Sambo melakukan prakondisi agar skenario tembak-menembak dan pelecehan yang dirancangnya mulus. Di antaranya Irjen Verdi Sambo sempat mengundang beberapa komisioner Kompolnas, beberapa tokoh dan anggota DPR dalam waktu terpisah di kantornya, dengan menyampaikan kepada mereka bahwa ia dan istri dizalimi, hingga harus mengakibatkan tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J. Di hadapan mereka, kata Mahfud, Verdi Sambo selalu melakukan hal yang sama, yakni menangis meraung-raung dengan mengatakan dirinya teraniaya, sedang dizalimi sehingga Brigadir J tewas di rumah dinasnya di Duren 3, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Kemarin yang membuat berdebar-debar itu kan skenario adanya tembak-menembak ya. Itu bukan main itu, prakondisinya. Tidak banyak yang tahu sudah ada jebakan psikologis kepada orang-orang tertentu, untuk mendukung bahwa itu tembak-menembak, kata Mahfud. Siapa itu? Satu Kompolnas. Kompolnas itu hari Senin dipanggil oleh Pak Sambo ke kantornya.
Ia di sana hanya untuk menangis-nangis di depan Kompolnas. Saya teraniaya, kalau saya sendiri di situ saya tembak, abis dia. Nangis-nangis begitu, cuma jawab begitu saja. Yang dari Kompolnas itu Mbak Pungki pulang dan gak ngerti apa-apa, kata Mahfud. Lalu katanya ada anggota Kompolnas lain kemudian juga dipanggil Pak Sambo sama. Di sana, menangis-nangis begitu juga. Nah saya lihat ini, ada upaya pengkondisian psikologis, agar ada orang yang nanti membela bahwa Sambo terzalimi, ujarnya. Cara ini katanya hampir berhasil. Sebab kata Mahfud, semula Kompolnas dan Komnas HAM langsung bilang itu tembak-menembak. Bukan hanya itu, teman Anda juga orang terkenal itu dipanggil Sambo. Dibegitukan juga, dibilangin begitu juga. Dan beberapa orang lagi, dihubungi, dia hanya nangis saja. Kak, saya dizalimi kak, bagaimana ini kak, kata Mahfud. Artinya apa? Ada suatu pengkondisian untuk mengatakan bahwa itu dizalimi, istrinya dilecehkan, terjadi tembak-menembak. Masih ada beberapa anggota DPR yang juga dibegitukan Sambo, tapi saya telpon gak diangkat, saya mau tanya itu kan, tambah Mahfud MD, namun katanya dari 3 orang yang dikonfirmasinya sudah ada upaya untuk menciptakan prakondisi atau jebakan psikologis. Tapi okelah, sudah 3 orang itu kan, sudah menciptakan prakondisi untuk menyatakan itu pelecehan, tembak-menembak dan sebagainya. Padahal sesudah itu saya pulang dari Mekah saya panggil Kompolnas dan Komnas HAM, saya ajak bicara berkali-kali, katanya. Lalu menurut Mahfud, ia meminta semuanya mengganti perspektif yang lebih masuk akal. Saya panggil Pak Beni Mamoto, Anda salah. Kenapa Anda bilang kejadian itu benar, padahal ada perspektif lain yang masuk akal, katanya. Karenanya Mahfud meminta mengganti perspektif bahwa ada sesuatu yang terjadi dan bukan tembak-menembak serta pelecehan. Lalu muncullah Kamarudin dan sebagainya itu hingga saya dorong terus, katanya. Menurutnya laporan Kamarudin, kuasa hukum Brigadir J, lebih layak dan masuk akal untuk dipertimbangkan sebagai modus. Opini berkembang terus, saya giring ke situ. Polri akhirnya bentuk tim sus dan autopsi ulang dan sebagainya. Untungnya presiden kita tegas dan minta ini dibuka. Intelnya presiden kan banyak, selain laporan resmi. Jadi beliau bisa tegas, kata Mahfud. Sementara itu Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian mengatakan dari hasil pemeriksaan perdana terhadap Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka, diketahui Verdi Sambo mengakui telah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan menyuruh Baradae dan Brigadir R melakukannya. Hasil pemeriksaan sejak pukul 11 sampai pukul 18 hari ini, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi, setelah mendapat laporan dari istrinya PC, yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang, yang dilakukan oleh almarhum Yosua, kata Andi Rian di Makobrimob, Kelapa II, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Karenanya kata Andi, Irjen Verdi Sambo memanggil Baradae dan Brigadir R, untuk merencanakan pembunuhan atas Brigadir J, tersangka FS, lalu memanggil Baradae dan Brigadir R untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, kata Andi. Menurut Andi, keterangan dan pengakuan Verdi Sambo ini dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan BAP.